Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Oke, kali ini Guru Online akan membahas tentang contoh SKB Guru Bahasa Indonesia, yaitu soal-soal tentang pemerolehan bahasa. Jadi pembelajaran tentang pemerolehan bahasa ini itu dibahas ketika para bapak ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya sedang melaksanakan perkuliahan S1 di jurusan Bahasa Indonesia. Jadi ini materi sewaktu kuliah. Oke, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan konsep pemerolehan bahasa adalah: A. Bahasa dikuasai dengan sengaja melalui pilihan orang tua. B. Bahasa dikuasai secara tidak sadar dalam lingkungan keluarga. C. Bahasa dikuasai secara terencana melalui pembelajaran. D. Bahasa dikuasai melalui upaya maksimal secara individu oleh pembelajar. Oke, jadi konsep yang perlu dipahami dan yang sangat perlu diingat adalah pemerolehan bahasa ini masuk ke bahasa pertama yang didapatkan oleh seorang anak. Jadi ketika seorang anak atau seorang bayi baru akan mendapatkan bahasa pertamanya dari orang tua atau lingkungannya, itulah yang disebut dengan pemerolehan bahasa. Sedangkan kalau dia didapat ketika dia sudah belajar bahasa, sudah memiliki bahasa induk atau bahasa pertama, lalu dia belajar lagi bahasa atau disebut dengan pembelajaran bahasa, itu baru dilakukan secara sadar dan formal seperti itu. Jadi kalau pemerolehan bahasa ini tidak sadar dan tidak formal gitu. Jadi belajar dari bahasa-bahasa orang tua dan lingkungannya sebelum dia memiliki bahasa pertamanya gitu. Jadi yang mana yang pas ini? Kalau pemerolehan bahasa itu didapat secara tidak sadar. Coba yang A, bahasa dikuasai dengan sengaja. Kalau dengan sengaja berarti sadar. Berarti ini bukan pemerolehan bahasa tetapi pembelajaran bahasa. Yang B, bahasa dikuasai secara tidak sadar dalam lingkungan keluarga. Oke, kita simpan. Yang C, bahasa dikuasai secara terencana melalui pembelajaran. Nah, ini bukan pemerolehan bahasa ya, karena secara terencana. Atau yang D, bahasa dikuasai melalui upaya maksimal secara individu. Tidak. Nah, ini ada upaya maksimal secara individu oleh pembelajar. Berarti ini masuk ke pembelajaran bahasa, bukan pemerolehan bahasa. Jadi yang betul adalah B. Oke, jawabannya B ya. Bahasa dikuasai secara tidak sadar dalam lingkungan keluarga, itu baru konsep pemerolehan bahasa. Kita masuk soal yang nomor 2. Perbedaan konsep pemerolehan bahasa dengan pembelajaran bahasa terdapat pada pernyataan berikut. A. Pemerolehan bahasa dilakukan secara sadar dan formal, sedangkan pembelajaran bahasa dilakukan tidak sadar dan formal. B. Pemerolehan bahasa dilakukan secara sadar dan formal, sedangkan pembelajaran bahasa diperoleh secara tidak sadar dan informal. C. Pemerolehan bahasa dilakukan secara tidak sadar dan formal, sedangkan pembelajaran bahasa dilakukan secara sadar dan non-formal. D. Pemerolehan bahasa dilakukan secara tidak sadar dan informal, sedangkan pembelajaran bahasa diperoleh secara sadar dan bersifat formal. Oke, jadi perlu diingat tadi, kalau pemerolehan bahasa itu tidak sadar ya, tidak sadar dapatnya tidak sadar. Tetapi kalau pembelajaran bahasa itu dilakukan secara sadar, itu aja kata kuncinya. Jadi yang pas di sini adalah yang D ya. Pemerolehan bahasa dilakukan secara tidak sadar dan informal. Sedangkan pembelajaran bahasa diperoleh secara sadar dan bersifat formal. Oke.
Nomor 3, tokoh di bawah ini yang merupakan peletak dasar teori pemerolehan bahasa adalah A. Bloomfield, B. Tarigan, C. Kiparsky, atau D. Saussure. Oke. Jawabannya adalah Kiparsky. Oke. Menurut Kiparsky dalam buku yang ditulis oleh Tarigan tahun 1986, pemerolehan bahasa merupakan suatu proses yang dipergunakan oleh anak-anak untuk menyesuaikan hipotesis yang makin bertambah rumit dengan ucapan-ucapan orang tuanya sampai dia memilih bahasa tersebut. Oke, ini menurut Kiparsky ya. Jadi, teori pemerolehan bahasa itu peletak dasar teorinya atau orang yang mengemukakan pertama adalah Kiparsky. Oke. Soal nomor 4. Seorang ibu memuji anaknya yang berusaha menirukan kata-kata darinya. Anak itu merasa senang sehingga bersemangat untuk menirukan kata-kata yang lain. Peristiwa tersebut sesuai dengan teori A. Nativisme, B. Behaviorisme, C. Kognitivisme, atau D. Interaksionalisme. Jadi perlu kita pahami bahwa menurut teori behaviorisme, kemampuan berbicara dan memahami bahasa oleh anak diperoleh melalui rangsangan dari lingkungannya. Itu kalau teori menurut behaviorisme. Kalau menurut teori nativisme, bahasa itu rumit dan mustahil dapat dipelajari secara singkat melalui metode peniruan. Atau menurut teori kognitivisme, pemerolehan bahasa itu berdasarkan perkembangan kognitif masing-masing anak. Dan kalau menurut teori interaksionalisme, pemerolehan bahasa adalah hasil interaksi terhadap lingkungan bahasa. Jadi mana nih yang cocok antara soal dengan teori yang sesuai? Ibu memuji anaknya yang berusaha menirukan kata-kata darinya dan anak itu merasa senang sehingga bersemangat. Maka jawabannya yang sesuai adalah teori behaviorisme yang mengatakan bahwa kemampuan berbicara dan memahami bahasa oleh anak diperoleh melalui rangsangan dari lingkungannya. Jadi pujian dari seorang ibu untuk membuat anaknya semangat menirukan kata-katanya itu termasuk rangsangan dari lingkungan, yaitu lingkungan keluarga. Oke, seperti itu ya. Kita masuk ke soal nomor 5. Seorang anak menjadi malas berkomunikasi karena sering ditegur oleh ibunya karena ia banyak melakukan kesalahan ujar. Dalam teori behaviorisme, sifat malas anak yang ditimbulkan tersebut disebut A. Pembiasaan, B. Penguatan, C. Stimulus, atau D. Respon. Ayo, masih ingat enggak tadi pengertian tentang teori behaviorisme? Ada yang masih ingat? Oke. Jadi menurut teori Oke, ini salah ya. Ini menurut teori interaksionalisme. Ini bukan ini nih jawabannya, nggak pas ini. Jawabannya adalah stimulus. Jadi kalau di teori behaviorisme itu sesuatu yang didapat atau yang dapat mempengaruhi pemerolehan bahasa anak itu adalah rangsangan. Rangsangan itu bahasa lainnya adalah stimulus. Seperti itu ya. Jadi jawabannya C. Tapi ini bukan menurut teori interaksionalisme, tetapi teori behaviorisme. Oke. Kita masuk ke soal nomor 6. Dua anak memiliki umur yang sama. Yang A jarang diajak berkomunikasi, sedangkan yang B sering diajak berkomunikasi. Hasilnya, anak B memiliki jumlah kosakata yang lebih banyak. Hal tersebut merupakan bukti dari teori A. Interaksionisme,
B. Behaviorisme, C. Kognitivisme, atau D. Nativisme. Oke, jadi ini ada sebuah kasus. Jadi ada anak bayi atau anak kecil, anak A dan B. Yang satu jarang diajak komunikasi dan yang B sering diajak komunikasi. Jadi sudah jelas, sudah pasti yang B ini pasti jumlah kosakatanya akan lebih banyak dibanding yang A, karena yang B ini tadi memiliki banyak interaksi dengan orang tuanya seperti itu, atau dengan lingkungannya. Jadi karena banyak berkomunikasi, komunikasi itu kan termasuk interaksi. Jadi masuk ke dalam teori A ya, interaksionisme. Oke. Soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 udah nampak langsung jawabannya ya, tapi kita bahas. Teori pemerolehan bahasa yang menyatakan bahwa kematangan bernalar berbanding lurus dengan kemampuan berbahasa adalah A. Nativisme, B. Kognitivisme, C. Interaksionisme, atau D. Behaviorisme. Jawabannya adalah B, yaitu menurut teori kognitivisme, pemerolehan bahasa itu berdasarkan perkembangan kognitif masing-masing anak. Jadi perkembangan cara berpikir anak masing-masing kan berbeda. Jadi kalau menurut teori kognitivisme ini, kematangan bernalar itu berbanding lurus dengan kemampuan berbahasanya. Jadi kemampuan kognitif masing-masing anak itu berbanding lurus dengan kemampuan berbahasa. Jadi kalau misalkan anak yang A ini kematangan bernalarnya lebih bagus atau lebih cerdas, pasti dia berbahasanya lebih bagus. Dan kalau yang misalkan anak B itu kematangan bernalarnya itu kurang atau belum terlalu matang, maka kemampuan berbahasanya juga belum akan berpengaruh gitu ya. Jadi belum bagus seperti yang A ini tadi misalkan contohnya. Jadi kalau misalkan seperti itu, kematangan nalar dengan kemampuan berbahasa itu berhubungan dengan teori kognitivisme. Oke. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube Guru Online yang membahas tentang contoh-contoh atau prediksi soal SKB Bahasa Indonesia yang kali ini berfokus pada materi pemerolehan bahasa. Dan ini merupakan video yang ketiga tentang SKB Bahasa Indonesia. Jadi yang penasaran silahkan dicek di channel YouTube Guru Online. Itu sudah ada video pertama tentang SKB Bahasa Indonesia dengan materi yang berbeda tentunya dengan yang kali ini. Dan ada yang kedua yaitu tentang kisi-kisi yang hampir secara umum seperti berbagi pengalaman soal-soal tahun lalu yang telah saya lalui dan sisa-sisa materi yang ada di laptop saya kemarin saya tampilkan juga seperti apa materi-materi yang saya pelajari ketika mempersiapkan diri pada SKB tahun lalu. Oke, terima kasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan apabila video ini bermanfaat silahkan di-share ke teman-temannya. Terima kasih.